Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video ini, Jalan SN buatkan cara mengisi data alamat dan data pekerjaan membuat rekening BRI secara online lewat Brimo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Let's go. Kita mulai dari cara mengisi data pribadi. Yang pertama di sini kita diminta untuk memasukkan tempat lahir. Silahkan teman-teman lihat di KTP untuk tempat lahirnya, di sana sudah tertulis jelas. Teman-teman tinggal masukkan di sini. Kemudian ada jenis kelamin, teman-teman tinggal pilih saja. Lalu ada agama, di sini teman-teman tinggal klik kolom ini, maka nanti muncul pilihan agama yang bisa kita pilih. Kemudian pendidikan, ini juga sama, kita tinggal klik, maka nanti muncul pilihan pendidikan yang bisa kita pilih. Mulai dari SD sampai dengan S3. Dan jika teman-teman tidak sekolah, nantinya teman-teman bisa pilih yang lainnya ini. Kemudian status perkawinan, ini juga sama seperti yang tadi, kita tinggal pilih sesuai dengan yang ada di KTP kita. Apakah belum kawin, kawin, duda, atau janda. Oke, jika sudah teman-teman tinggal lanjutkan, maka nanti akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengisi data alamat. Pertama di sini kita diminta untuk memasukkan kode pos. Teman-teman bisa lihat di kartu keluarga antara sebelah kiri atas atau kanan itu tertulis kode pos 5 digit angka. Atau teman-teman juga bisa cari di Google kode pos sesuai dengan alamatnya. Maka nanti akan muncul kode pos sesuai dengan alamat teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan kode pos tersebut di sini, maka nanti akan muncul alamat sesuai dengan kode pos yang teman-teman masukkan. Teman-teman tinggal pilih saja. Selanjutnya ada RT RW. Kalau ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan yang ada di KTP. Jika tidak ada yang tertulis di KTP, atau di KTP-nya itu hanya tertulis min, teman-teman masukkan 000 saja di bagian RT dan RW ini. Kemudian detail alamat. Di sini teman-teman tinggal masukkan alamat lengkapnya, mulai dari jalan, dusun, desa, hingga kecamatan. Tapi jika alamat yang teman-teman masukkan itu tidak muat di kolom ini, teman-teman tidak perlu paksakan, teman-teman masukkan saja hanya yang muat. Semisal muatnya sampai di desa saja, itu sudah cukup. Teman-teman tidak perlu paksakan untuk memasukkan kecamatannya. Kemudian alamat domisili. Domisili ini maksudnya tempat tinggal kita sekarang. Jadi jika alamat teman-teman sekarang itu beda dengan yang di KTP, silahkan masukkan secara manual mulai dari kode pos, RT RW hingga detail alamat. Tapi jika alamat teman-teman saat ini masih sama seperti alamat yang ada di KTP, teman-teman tidak perlu memasukkannya secara manual. Teman-teman cukup checklist kotak di sebelah kiri alamat domisili sama dengan KTP ini. Maka nanti akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang kita isi di atas ini. Kita tinggal lanjutkan. Nah, selanjutnya kita ke cara mengisi data pekerjaan. Pertama di sini kita diminta untuk memasukkan nama institusi. Untuk nama institusi ini, teman-teman masukkan nama perusahaan tempat teman-teman bekerja. Jika masih sekolah atau kuliah, teman-teman masukkan saja nama sekolahannya. Dan jika pengangguran atau tidak bekerja, teman-teman masukkan saja alamat tempat tinggal teman-teman saat ini. Bisa itu dusun, desa, hingga kecamatan. Teman-teman pilih saja salah satunya. Kemudian jenis pekerjaan. Di sini teman-teman tinggal pilih karena sudah banyak sekali terdaftar jenis pekerjaan yang bisa kita pilih. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Jika masih sekolah, teman-teman tinggal pilih jurusan yang diambil. Jika tidak bekerja, pilih saja belum kerja garing pencari kerja atau wira swasta. Sesuaikan juga dengan jenis pekerjaan yang tertulis di KTP teman-teman. Kemudian jabatan, ini juga sama seperti yang tadi. Teman-teman silahkan pilih sesuai dengan jabatan di perusahaan tempat teman-teman bekerja. Jika masih sekolah atau pengangguran, pilih saja tidak bekerja. Kemudian untuk kode pos ini, teman-teman masukkan kode pos tempat teman-teman bekerja.
Untuk mengetahui kode pos tempat teman-teman bekerja, teman-teman bisa cari di Google sesuai dengan alamat tempat teman-teman kerja tersebut. Maka nanti akan muncul kode pos sesuai dengan alamat yang teman-teman cari. Untuk yang kuliah juga sama, teman-teman tinggal cari di Google kode pos tempat teman-teman kuliah tersebut. Dan untuk yang tidak bekerja, masukkan saja kode pos sama seperti kode pos yang teman-teman masukkan di data alamat tadi. Kemudian untuk RT RW, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Detail alamatnya juga tinggal masukkan sesuai alamat tempat teman-teman bekerja bagi yang sudah bekerja, atau alamat sekolah bagi yang masih sekolah, dan alamat rumah untuk yang tidak bekerja. Jika sudah, teman-teman tinggal lanjutkan. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi data keuangan. Kita mulai dari sumber pendapatan. Di sini kita tinggal pilih saja apakah pendapatan yang kita masukkan ke rekening nanti kita dapatkan dari hasil gaji, hasil usaha, atau yang lainnya. Teman-teman tentunya tinggal sesuaikan saja untuk di bagian sini. Khusus untuk yang tidak bekerja atau yang bingung, pilih saja lainnya. Kemudian pendapatan per bulan, mulai dari 1 juta sampai dengan 5 juta, 5 juta hingga 10 juta, 10 juta hingga 50 juta, dan 50 juta hingga 100 juta. Atau di atas 100 juta. Silahkan teman-teman pilih yang paling mendekati. Jika pendapatan teman-teman kurang dari 1 juta, nggak apa-apa teman-teman pilih yang 1 juta sampai dengan 5 juta ini. Oke, kemudian transaksi nominal harian. Ini juga sama seperti yang tadi. Teman-teman pilih yang paling mendekati saja. Kemudian yang terakhir, tujuan pembukaan rekening. Di sini teman-teman tinggal pilih apakah untuk menabung, transaksi, pribadi, atau lainnya. Jika teman-teman belum tahu tujuan membuka rekening untuk apa, saya sarankan teman-teman pilih menabung saja. Oke, setelah itu teman-teman tinggal klik lanjutkan. Maka teman-teman akan lanjut ke tahap konfirmasi data atau melakukan pemeriksaan data yang sudah dimasukkan tadi. Apakah ada yang salah atau tidak? Nah, untuk langkah selanjutnya ini sudah saya buatkan secara lengkap. Teman-teman bisa klik videonya, saya taruhkan di akhir video ini. Karena di sini saya buatkan khusus untuk cara mengisi data, jadi saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, serta share video ini ke teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih.